Hai anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Bu Guru Indah. Hari ini kita melanjutkan belajar tema 4 tentang peredaran darah. Selamat kembali belajar ke sekolah anak-anak. Bagaimana rasanya kembali belajar di sekolah? Pasti sangat menyenangkan karena kita bisa bertemu kembali di dalam kelas dan anak-anak juga bertemu kembali dengan teman-teman. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang darah. Apakah anak-anak masih ingat tentang darah? Nah, apabila anak-anak lupa tentang darah, anak-anak dapat membaca kembali materi tentang darah atau menyimak video dari Bu Guru sebelumnya. Bu Guru ingatkan sedikit ya tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem mengalirnya darah dalam tubuh. Mengalirnya darah dalam tubuh dibantu oleh beberapa organ. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah organ peredaran darah beserta dengan fungsinya. Organ pertama yang akan kita pelajari adalah jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Silakan diperhatikan gambar anatomi jantung manusia. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung dapat berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Coba sekarang anak-anak pegang rongga dada sebelah kiri. Apakah anak-anak merasakan jantung anak-anak berdenyut? Nah, jantung memiliki ukuran kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Coba sekarang anak-anak kepalkan tangan anak-anak. Nah, itu adalah ukuran besaran jantung anak-anak. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, itu tadi tentang jantung. Sekarang kita beralih ke organ yang kedua, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah berperan sebagai saluran mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut juga dengan arteri, sedangkan pembuluh balik disebut dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik atau pembuluh vena adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Anak-anak dapat melihat pembuluh darah dengan mudah, yaitu pada punggung telapak tangan anak-anak. Biasanya di situ akan terlihat samar-samar adanya pembuluh darah. Berikutnya, setelah pembuluh darah, kita akan mempelajari tentang paru-paru. Paru-paru memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyedia oksigen bagi darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida.
Setelah kembali ke jantung, darah yang kaya mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan pada paru-paru. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengenal tentang organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah? Apakah anak-anak sudah paham fungsi dari masing-masing organ tersebut? Hari ini kita belajar dengan materi sampai dengan fungsi organ pada sistem peredaran darah. Ada pertanyaan untuk Bu Guru? Jika masih ada pertanyaan, silakan disampaikan pada Bu Guru secara langsung ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa. Selamat belajar anak-anak semua.